mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 2 tahun 2024 dari LPTK UNC MDM Jambe Ketinggi. Saya akan melaksanakan tugas praktek rencana pembelajaran rencana aksi pertama. Saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Baik. Baik, ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Oke, lagi. Bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Baik anak semuanya, sebelum kita mulai belajar, tentu kita harus berdoa dulu. Silakan kita bahas berdoanya. Ya Kak, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdoa mulai. Baik, Anda semuanya. Sebelum kita lanjut belajar, sebaiknya sebagai bukti kita kepada cinta tanah kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita minum dulu ya. Alvino, Alwan Zahid. Oke. Semoga pertemuannya Kak Hamzah termasuknya
Cynthia? Ya? Apa? Oke. Semoga pertemuannya si Cynthia bisa masuk lagi belajar seperti saya. Nampaknya semuanya hadir dan semoga selalu untuk menjalani pelajaran selanjutnya ya. Oke. Baik semuanya. Sebelum kita masuk kepada materi kita hari ini, materi apa kita sebelumnya? Apa Nanda? Sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam di dunia. Ya. Ada berapa prode Islam pada masa itu? Ada tiga. Pertama apa namanya? Prode klasik. Yang kedua prode pertengahan. Atau sebenarnya prode kemundur. Yang ketiga prode modern. Sekarang materi kita adalah tentang cinta tanah air dan moderasi beragama. Sebelum kita lanjut pada materi ini, tahukah Nanda apakah itu cinta tanah air? Apa kira? Cinta tanah air adalah perasaan bangsa yang cinta tanah air adalah rasa hormat, kasih sayang dan kecintaan pada negara tempat tinggal seseorang. Ya, rasa bangga kepada tanah air yang kita apa? Yang kita hormati. Oke. Moderasi beragama apa? Apa itu moderasi beragama? Pak, Enggak. moderasi beragama adalah suatu sikap meyakini kebenaran agama sendiri secara radikal dan menghargai atau menghormati penganut agama lain yang meyakini agama mereka tanpa harus membenarkannya. Jadi menghargai apa yang dipercayai oleh orang lain. Kita dengan fanatik yang apa yang kita miliki. Satu contoh tadi Pak, contohnya. Ya, apa itu tadi? Silakan tadi. Contoh dari cinta tanah air itu sendiri seperti kita ikut melestarikan budaya kita dan terutama juga kita ikut untuk memperkenalkannya ke dunia luar. Ya, bagus. Bagi kasih atas pada tadi. Oke, tanya. Apa contoh dari moderasi beragama? Dapat. Moderasi beragama itu adalah menghargai individu untuk memilih keyakinan dan cara yang mereka ya. Contoh dalam sehari apa Pak? Itu ke pengantinnya. Jadi contohnya gini, kalau kita bisa contoh biasanya kita sholat subuhnya pakai kumur, orang lain tidak. Berarti kita jangan menyalahkan orang lain yang tidak pakai kumur. Baik Nanda, sebagai tujuan materi tentang nama membaca Quran surah Al-Qasas ayat 85 dan surat Al-Baqarah ayat 43 dengan sesuai makar itu. Yang kedua, mengidentifikasi tajwid yang terdapat pada Quran surah Al-Qasas ayat 85 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Yang ketiga, mengartikan Quran surat Al-Qasas ayat 85 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Seperti tiga. Oke. Tentang program bahasa ini. Apa itu? Memecahkan semua masalah yang terdapat pada Quran surat Al-Qasas ayat 85 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Yang mana di sini Anda tekan adalah bisa membaca dengan baik dan benar. Yang kedua, bisa menentukan hukum tajwid. Yang ketiga, Anda bisa mengartikan dengan baik dan benar perkataan terdapat pada Quran surat Al-Qasas ayat 85 dan Quran Al-Baqarah ayat 143. Oke, itu sebagai model pelajaran kita. Oke. Sebab itu, yang pertama membaca Quran surat Al-Qasas ayat Bismillahirrahmanirrahim.
2 ini, kelompok 3 ini, Bapak itu. Apa tugasnya? Pertama, kelompok itu mengatakan telah mencari hukum tajwid yang terdapat pada Quran surat Al-Qasas ayat 85. Yang kedua, kelompok apa? Mencari hukum tajwid yang terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Ya. Yang ketiga, mengartikan perkata Quran surat Al-Qasas ayat 85. Yang keempat, mengartikan perkata Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Ya, oke, silakan duduk kelompoknya. Duduk kelompok. Betul tadi? Mencari hukum tajwid berapa? Al-Qasas 85. Betul apa tadi? Mencari hukum tajwid pada surat Al-Baqarah ayat 143. Ketiga apa tadi? Mencari arti dari surat Al-Qasas ayat 85. Apa? Mencari arti dari surat Al-Baqarah ayat 183. Oke, silakan bedakan Anda semua. Dapat? Dapat? Dapat sebenarnya Pak. Dapat, Pak. Dapat mana? Kok dua gimana? Dapat, Pak. Aman. Oke. Kelompok 3 bagaimana? Dapat, Pak. Siap? Dah. Dapat siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdiri kami di sini, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Rani. Kepada Rani dipersilakan. Baiklah teman-teman, ada beberapa hukum tajwid yang kami temukan di Quran surah Al-Qasas ayat 85. Yang pertama yaitu terdapat pada kata inna, yaitu guna, di mana di sana yaitu huruf nun berharakat tasydid. Selanjutnya kami menemukan ikhfa hakiki pada kata manjaa, di mana di situ huruf nun sukun bertemu dengan huruf jim atau bertemu dengan huruf jim. Itulah hasil diskusi kami. Adakah dari kelompok yang lain yang ingin bertanya? Saya Kakak Ben. Perkenalkan, saya Naza dari kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, apa-apa saja huruf izhar halki? Baiklah, yang jawabannya akan yang dijawab oleh Rani. Kepada Rani dipersilakan. Baiklah teman-teman, jadi huruf izhar halki itu ada 6, yaitu alif, ha, ain, ha, gain, kha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menampilkan hasil diskusi kami, yaitu tentang surat Al-Qasas ayat 85 yang akan dibacakan oleh Reza. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengartikan surah Al-Qasas ayat yang ke-85. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada dalam kesesatannya. Bagaimana? Bagaimana pada teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Tanyakan. Baik, saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Ingin menanggapi kelompok 3 itu coba kelompok 3 artikan Quran surah Al-Qasas ayat 85 tersebut secara perkataannya. Terima kasih. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Inna, sesungguhnya alladzi farada, Allah yang mewajibkan alaika atasmu Al-Quran
Bagaimana dengan menanda komentar ini? Seru. Seru. Mana serunya? Bisa mengetahui perkiraan dan apa-apa artinya. Bisa mengetahui hukum-hukum tajwid yang terdapat pada Quran surat. Kita bisa membaca dengan baik dan benar. Ada ke depan kita tidak membaca asal-asal. Oke, itu sebagai refleksi kita pada hari ini. Oke, sebagai kesimpulannya, bahwasanya membaca Al-Quran, mengidentifikasi tajwid dan mengartikan itu, kita bisa mengetahui bahwasanya kita belajar ini membaca tidak asal-asalan dalam membaca. Kenapa begitu? Kenapa? Karena kalau salah membaca Ya, bagus. Karena kalau salah kita baca, maka artinya akan berbeda. Oke, kita hapus. Oke, itu pada ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Sebagai potensi muslim tentang apa itu yang dikatakan dengan cinta tanah air dan apa yang dikatakan